semuanya, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Melisa Gandasari bisa menemani kamu semua di episode podcast kami Vokasi. Untuk kamu semua yang belum tahu dan belum paham atau sedang mencari tahu seputar dunia vokasi, wajib menyimak podcast yang satu ini. Karena cuma di sini kita akan membahas secara lengkap mulai dari sistem pendidikan vokasi dari penerimaan, pembelajaran, jurusan hingga para lulusannya serta potensi karirnya. Lengkap semuanya bisa disaksikan di podcast di sini. Tentunya kami juga ditemani dengan narasumber-narasumber yang kompeten, yang menarik sehingga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk sobat vokasi di rumah. Jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram kami di @kamivokasi karena nanti di penghujung acara kami punya kuis berhadiah menarik. Jadi langsung di-follow akun Instagramnya supaya bisa mengupdate seputar dunia vokasi. Baik. Seperti yang kita tahu nih ya, kalau ngomongin mengenai peserta didik vokasi, sepertinya selalu dekat dengan yang namanya inovasi dan juga kreasi. Semua juga tahu kalau anak-anak SMK tuh keren, penuh dengan ide dan juga kompeten. Jadi sepertinya sayang kalau ide-ide dan kreativitas itu cuma sebatas di pikiran doang tanpa dikasih kesempatan untuk mewujudkannya secara langsung. Nah, sebab itu kita akan memberikan kesempatan nih ya, di mana Kemendikbud melalui Ditjen Vokasinya memiliki program yang bernama TEVA alias Teaching Factory. Nah, seru nih ya, kita mau cari tahu mengenai TEVA ini. TEVA ini adalah pembelajaran atau model pembelajaran di SMK berbasis produksi atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri. Dilaksanakannya dalam suasana seperti yang terjadi di industri seperti yang sebetulnya begitu. Jadi seperti apa implementasinya di sekolah dan manfaat apa saja sih yang bisa diperoleh dari program ini? Kita akan bahas langsung di sini dengan bapaknya anak-anak nih ya. Kita mau sapa langsung, ada Bapak Ramli, Kepala Sekolah dari SMKN 26. Halo Pak Ramli. Hai, terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Sudah hadir di sini ya. Alhamdulillah, siap. Mungkin nih sobat vokasi di rumah bisa tanya ke orang tuanya ya, karena SMKN 26 ini dulu namanya STM Pembangunan ya Pak ya. Pembangunan. Itu katanya jagoan-jagoannya yang paling keren, yang terdepan unggulan itu masuknya ke STM Pembangunan. Sekarang namanya SMKN SMK 26. 26. Kepala sekolahnya Pak Ramli di sini. Mau berbagi cerita ke kita melalui siap. TEVA ya Pak? TEVA, Teaching Factory. Boleh cerita dong Pak, TEVA ini apa sih sebetulnya? Baik. Ini ya, Teaching Factory itu adalah basis pembelajaran untuk yang produktif ya. Jadi kalau kita praktek produktif biar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya kan, dan ilmunya itu langsung berstandar industri. Tentunya di sini ya, untuk TEVA itu kita harus ada kerjasamanya nih. Betul. Dengan Dudi ya kan. Ya. Kalau di D26 di samping Dudi, kita alumni juga bergabung, siswa juga, ya, gurunya juga, jadi klop lah. Karena kalau kita hanya sepihak, tidak mungkin mana tahu kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak, kan seperti itu. Makanya dengan adanya proses itu, ini anak-anak sebetulnya tambah seru, demen banget nih. Karena apa? Karena yang dikerjakannya itu aplikatif langsung di lapangan. Karena dengan demikian, kalau dia sudah terjun di Teaching Factory, kalau ada kemampuan untuk mengembangkan diri ke perusahaan lain, ya udah hampir sama. Udah sama, karena kita berstandar industri. Yang ada aturan, jobnya itu semua berstandar industri lah. Mungkin sobat vokasi di rumah ada yang tanya nih ya, Dudi itu apa sih? Dudi itu dunia usaha dan dunia industri ya. Iya benar. Dunia usaha dan dunia industri. Jadi memang betul-betul disesuaikan dengan kebutuhannya dunia usaha dan dunia industri. Dibikin ya kecil-kecilannya. Teaching Factory begitu ya Pak ya. Mungkin sobat vokasi di rumah bertanya-tanya, bentuknya seperti apa sih kemudian punya factory-nya beneran begitu. Kalau di SMKN 26 ini otomotif ya Pak ya? Otomotif. Implementasinya itu seperti apa Pak? Sebenarnya gini, kalau kita ingin membuat TEVA itu, tentunya kita harus sosialisasikan dulu nih sama manajemen, sama stakeholder di sekolah ya, masyarakat, bahwa kita ingin membuat Teaching Factory. Dari kita sosialisasi, kita kumpul nih manajemen, harus punya komitmen. Karena kalau nggak punya komitmen susah dong. Jadi komitmen dulu bahwa kita udah mau ibaratnya mengikuti standar industri. Nah, selain udah komitmen, ya kita harus cari industri pasangan.
industri ya kan, ya ibaratnya MOU-nya lah, MOU-nya benar-benar MOU. Kalau Pak Wis kan bilang kalau jangan pacaran dulu. Bang. Hasil daripada anak-anak itu industri bisa pakai langsung. Jelas langsung, nyata ya. Selama ini memang kalau di 26 di samping TEFA kita ada ibaratnya kelas wirausaha. Oh, oke. Gimana tuh bentuknya, Pak? Itu semua anak-anak jurusan apa-apa bisa bergabung di situ. Nanti yang memberi materinya ada industri. Oke. Baik-baik. Dibina langsung. Kita mundur sedikit nih, Pak ya. Saya bayanginnya Teaching Factory ini betul-betul ada karena tadi disebutnya otomotif, mungkin terbatas langsung kerjain mobilnya begitu. Tapi ini lebih luas lagi, bisa sampai wirausaha juga ya, Pak ya? Ada bidang-bidangnya apa aja sih, Pak? Bidangnya tadi kan kita banyak nih jurusannya, ya kan? Ada SIJA, ada mesin, ya kan? Ada otomotif, ada kelistrikan, ya semua bergabung. Nanti disesuaikan dengan kompetensi dia, keahlian dia. Nah, kita mengajarkan, misalnya kok SIJA nih, layoutnya ke depan gimana nih, sistemnya gimana. Ya kita tuh sudah menghasilkan produk yang nama Satu School itu ya, yang sekolah program itu kan, udah itu dari ibarat sekolah kelas wirausaha. Jadi Teaching Factory itu ya harus ada kait-kaitannya juga membantu gitu loh. Jadi kalau Teaching Factory itu adalah langsung nih pada bidangnya. Jadi kita bukan otomotif, semua jurusan tuh udah mempunyai. Tapi kan ada unggulan kan. Unggulannya apa? Ya unggulannya itu kita unggulannya ya river body kan, pengecatan kiting. Karena pun memang ya, alat itu udah standar industri, itu pun bantuan dari Dirjen Vokasi. Betul. Industri, jadi ada industri walaupun bisa kita udah kerjasama aja, ada CR-nya tuh memberikan ya, apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah kan gitu. Baik. Kita beri gambaran ke sobat vokasi di rumah ya, mungkin ingin membayangkan Teaching Factory-nya tuh seperti apa. Ini jadi kalau kita ke SMKN 26 ada tuh ya Pak ya, tempatnya bisa langsung latihan langsung dari sana gitu ya. Ini berarti bekerja sama langsung dengan pihak industrinya. Kayak tadi Bapak cerita mengenai painting, betul-betul kalau di pabriknya sana paintingnya seperti itu, di Teaching Factory persis juga seperti itu. Sampai sekarang ini kan kita kemarin itu ada kawan ya, ibaratnya tabrakan beruntun. Betul. Tabrakan beruntun. Karena dia ini udah tahu dibawa ke 26. Nggak perlu pergi ke pabriknya lagi karena sama persis betul-betul ilmunya, mulusnya. Udah gitu kan clearingnya agak murah. Betul. Iya. Yang ngerjain siswanya dari SMKN 26. Oke. Gitu. Yang diberikan berarti selain dari metodenya begitu ya, bahan bakunya. Apalagi sih Pak yang diajarkan? Ya, sebetulnya kita ya bertaraf industri lah semuanya kan. Jadi kalau misalnya perbaikan tentunya kan sama owner itunya. Kan macam-macam. Kita harus spare ya kan. Kalau ini kualitasnya begini kan begitu. Baik. Jadi semuanya proses pengerjaannya juga kita kasih tahu. Kalau ini kan kalau lu kayak gini caranya gini, kalau misalnya ownernya mau tahu kan gitu. Baik. Jadi ibaratnya di situ kita bukan hanya mengerjakan tapi ada konsultasi. Gitu kan. Maksudnya biar enak lah itunya kan. Betul. Mereka kan lihat juga apa alat-alat yang ada di kita. Yang jelas sekolah itu berusaha semaksimal mungkin minimal sama lah dengan industri, lebih nggak mungkin ya terusan. Sama lah, kan kita ada ibaratnya kalau misalnya pengecatan kalau mobil sekian, ya kan berapa, kan kualitas gimana. Jelas, karena di situ kan ada orang industri. Betul. Jadi kecil kemungkinan melenceng karena orang industrinya ada. Gitu. Jadi pengajarnya ini betul-betul mereka yang sudah sering terjun ke lapangan, sudah ngajar langsung. Iya, kan di situ ada industri. Ada alumni, ada guru. Betul. Jadi ibarat 3 lapis loh. Baik. Sombong amat. Jadi mereka yang semua belajar kalau dulu mungkin sobat vokasi membayangkan ya pelajarannya teori aja nih, ngecatnya ke kiri ke kanan. Langsung itu gurunya satu. Betul. Karena kan enggak ada industri. Betul. Ada alumni pun yang sudah menguasai. Betul. Gitu. Alumni ya dari situ juga, dari TEPA, tadinya dari TEPA. Kan dia dulu lulus. Iya.
udah menguasai ya bergabung baik, gitu. Baik. Jadi betul-betul mereka yang sudah ahli di bidangnya, sudah berpengalaman karena kan kalau seperti tadi Bapak cerita tabrakan beruntun ini bisa aja lecetnya begitu parah itu beragam begitu ya. Kalau memang sudah pernah terjun ke industri sehingga sudah tahu teknik-teknik yang harus dilakukan. Baik. Kalau dari segi kesiapan mereka yang sudah melakukan pembelajaran di Teaching Factory dibanding sama yang belum nih perbedaannya seperti apa tuh Pak? Tentu kecepatannya beda ya. Ya cara dia itunya pun menyikapi suatu ada persoalan barang masuk itu beda. Ya. Di sini kita pun mengatur ya jadwalnya untuk menukar. Nah itu kan bergiliran gitu, bergiliran. Jadi dengan bergiliran semua itu memahami gitu loh, memahami begini perilaku pekerjaan di industri, ya kan. Jadi seperti itu. Baik. Jadi kita nggak bisa ini. Siswa kita misalnya 36 kan kita bagi-bagi waktunya gitu kan. Betul. Jadi kita bagi waktunya. Karena ada orangnya cukup banyak, nggak perlu takut juga mereka tidak punya kesempatan yang lama ya. Iya, karena kita bagi blok. Dibagi-bagi. Di sistem blok. Baik. Jadi kalau sistem blok itu kerjanya tuntas. Betul. Kalau yang biasa-biasa enggak. Betul. Iya kan nggak tuntas kan. Kalau blok itu harus tuntas. Baik. Jadi betul. Jadi orangnya tuh grupnya udah kita siapkan. Baik. Gitu. Jadi sobat vokasi membayangkan begitu ya, nggak perlu takut. Yang diajarin cuma satu bagian aja, nanti bagian ujungnya nggak ngerti gitu. Ini betul-betul diajarkan dari awal sampai akhir dengan pengajar yang juga sudah berpengalaman, sehingga begitu masuk ke industri udah siap kerja ya. Betul. Biar kita tahu nggak ini kurikulumnya juga kita berbasis industri. Betul. Jadi dengan industri itu kita berembuk, yuk ibaratnya bikin kurikulum implementatif lah. Kurikulum itu yang berbasis untuk di industri. Mungkin sebagai bayangan nih, mungkin sobat vokasi di rumah mikir ya, memangnya apa sih hal-hal yang bisa terjadi sampai kok harus dipersiapkan lebih begitu? Mungkin Bapak boleh cerita nih Pak Ramli, apa yang bisa terjadi di industri tapi beruntung sudah diajarkan di TEVA, akhirnya bisa diterapkan kemudian. Apa boleh cerita sedikit nggak? Memang harus seperti itu ya kan, kalau kita untuk mencetak anak-anak yang siap pakai istilahnya kan. Jadi pertama yang saya ulang lagi, kita harus ada komitmen. Nah, dari komitmen kita jabarkan kurikulumnya, dari kurikulumnya kita jabarkan lagi ibaratnya jam-jamnya, ya kan, makanya sistem blok. Nah, jadi dengan demikian langsung grill yang dihadapi, yang tadi saya katakan, apabila dia keinginan lebih, ya kan, berpengalaman lagi, dia kan bisa mencari tempat lain. Nah, itu ilmunya sudah cukup, lebih dari cukup kan gitu, karena yang nama industri sekarang kan ibaratnya hampir minim yang adakan pelatihan. Maunya lu kerja sama gua udah bisa kan gitu kan, intinya begitu. Betul. Pasti bos ingin hemat waktu, hemat waktu dia. Jadi ini siap pakai gitu. Jadi biar Mbak Hira tahu juga bahwa kita di sini ada juga kelas pesanan. Gitu. Jadi pelakunya butuh tenaga bisa langsung pesanan. Jadi ada kelas kelas industri. Menarik nih Pak, boleh diceritain Pak? Industri. Kemarin tuh saya minggu ada dari expert dari Jerman ya. Langsung hari Minggu saya datang langsung. Dari Jerman lagi ya, nggak main-main nih. Internasional loh kliennya. Itu ya sama Mercy gitu kan. Jadi dia langsung karena mau rekrut dia tesnya di sekolah kita. Kebutuhannya langsung dia kasih tahu. Saya bilang ini, jadi dia langsung nggak ibaratnya bukan beli dalam karung, gitu loh. Mana nih anaknya nih yang udah kita siapin ya kan, dia lihat teorinya dulu. Jadi nggak langsung ada teori, ada praktek. Dua-duanya ya. Jadi dari itu dia langsung bisa siap kerja. Jadi di kita itu ada kelas industri, ada kelas tadi kelas wirausaha, ada teaching factory. Jadi luar biasa ya. Kebutuhan itu ya kebutuhan yang di industri, apa sih yang dibina industri gitu. Jadi sobat vokasi di rumah mungkin ada yang ketakutan begitu ya, ketakutan para pelajar kan begitu Pak, nanti begitu saya lulus saya harus kerja di mana gitu, ini masih lagi belajar, sudah dipesan, udah diamankan tempatnya, jadi begitu selesai belajar
bisa langsung mulai kerja, nggak perlu menunggu waktu, nggak perlu jadi pengangguran nih Sobat Vokasi ya kalau masuk di SMK. Makanya kalau misalnya sekolah SMK menganggur, kayaknya kita keder itu. Betul, nggak ada ya namanya nganggur. Harus ada yang nganggur, makanya di sini ya kita ini mana anak, dia fine itu ininya di mana gitu. Baik. Ini menarik nih Pak yang soal Mercy ini. Berarti ini permintaannya sudah sampai ke internasional juga ya Pak ya. Ada siapa aja sih Pak yang suka memesan langsung ke SMKN 26? Boleh diceritakan ini setelah dipilih ada berapa banyak akhirnya lulusan yang langsung bekerja di Mercy tadi tuh Pak? Boleh ceritakan? Sebetulnya sih banyak Mbak ya, banyak. Saya kalau disebutin satu-satu memang jangan kita bisa 2 hari nih selesai. Data itu kan perlu data yang harus kita ini ya kan. Jadi kita ini macam Sija aja kemarin yang kita ceritakan bahwa untuk PKL aja, PKL PSG karena namanya Pendidikan Sistem Ganda atau PKL itu anak kita berangkat ke Papua 26. Oke. Baik. Jadi, di Papua ngapain aja tuh Pak? Di situ memang kan kita zoom nih, temukan antara pimpinan industri ini yang perusahaan ini sama orang tua khawatir di sana kan sedang. Betul. Jadi diskusi di sana apa saja yang dikerjakan, ya kan? Komunikasinya gimana, makanya orang tua kan gitu khawatir. Itu disampaikan. Oke, jadi ada fasilitasi untuk orang tua juga ya? Kan nanya kan di sana sedang begini nih, kok kenapa orang lokalnya nggak ngerjain? Jelasin sama perusahaan. Kalau orang itu paling orang lokal paling bikin fondasi. Tapi sudah teknis pemasangan itu kan nggak bisa, terpaksa anak-anak kita gitu. Baik. Jadi memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, kebutuhan. Memang Sobat Vokasi tidak perlu khawatir karena industrinya memang membutuhkan benar. Pak ya. Jadi ada banyak sekali lapangan pekerjaan yang bisa dipilih ketika masuk ke SMKN ini. Sudah siap kerja, sudah siap langsung dibutuhkan oleh industri pada akhirnya ya. Baik. Tadi sempat dibahas mengenai Teva ini kan ada di sekolahan juga ya. Bisa pergi lihat juga ke tempat usahanya juga bisa tuh Pak? Ya bisa. Bisa juga ya? Bisa belajar apa lagi tuh Pak di sana? Bisa. Di sana kan tentunya anak kita itu kalau pergi ke industri ya kan banyak yang dipelajari. Betul. Ya tentang manajemennya, tentang logistiknya, kan gitu kan. Makanya, padahal itu rahasia perusahaan ya Pak ya? Iya, tapi kan bisa itu dibagikan. pandai-pandai Pak. Betul. Wait a minute. Who are you? Perusahaan kan ada yang agak ini ya kan. Kalau perusahaan yang bagus kan dia welcome gitu. Karena kita udah MOU. Kalau udah MOU kan udah kepercayaannya sudah inilah. Ibaratnya nggak usah diragukan lagi gitu. Kalau udah MOU, saya bilang kalau udah kemarin aja, ini sebetulnya efek daripada ini menguntungkan juga dari kita nih SMK 26. Kenapa tuh Pak? Segi yang untuk PKL biasanya kan kita cariin itu anak-anak praktek industrinya. Dikarenakan masa pandemi kan banyak perusahaan yang kurangin pekerjaan. Kan. Nah, di situ kita ini dengan orang tua. Ini gimana nih anak kita nih? Tolonglah ibaratnya kalau bisa cari sendiri, nanti kita yang tindak lanjuti. Dengan demikian ya orang tua pada welcome. Welcome dicariin ya. Alhamdulillah itu yang kita dapat yang dari Sija ke itu. Baru kenal juga udah ini. Saya mau MOU dong. Betul. Langsung tangkap kesempatan ya Pak ya. Saya bilang, Pak Iman, MOU dong. Saya bilang kan anak saya udah dibawa jauh-jauh nih. Saya bilang kan gitu. Betul. Isi MOU-nya apa sih Pak? Tadi Bapak sempat sebutkan jangan pacaran terus dong sampai jadi anak gitu ya. Boleh dijabarkan dengan jelas MOU-nya tuh bentuknya seperti apa Pak? Iya, tadi MOU-nya tadi ibaratnya di sini dikatakan ya ibaratnya anak kita diberi kesempatan sesuai ilmu yang didapat. Gitu pertama ya kan. Kedua ya anak kita mengikuti sistem yang ada di perusahaan. Baik, jadi betul-betul diajarkan, betul-betul jangan suruh dibikin kopi aja ya. Jangan ngantar-ngantar surat. Betul, kadang-kadang kalau kita lagi magang kan gitu ya, disuruh nganterin surat, disuruh bikin kopi, cuman kerjaan yang remeh-temeh, tapi jangan ya, betul-betul sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Betul. Yang sering juga jadi pertanyaan Sobat Vokasi di rumah pasti kalau lagi PKL pengennya bisa berlanjut panjang
pajang bisa jadi pekerja juga. Ini MOU-nya sampai ke sana Iya, Pak? sampai ke sana. Sampai sana. Nah, itu yang dibilang harus sampai punya anak ya. Punya anak. Punya anak maksudnya gitu MOU. Makanya kita bikin kelas industri. Betul. Kelas industri kebutuhan industri, Mbak. Iya. Itu. Misalnya industri perusahaan itu kita siapin. Jadi alhamdulillah kalau misalnya 25, insya Allah 25 cabut langsung semua gitu. Semuanya diterima, diserap oleh industri. Yang nama kelas industri sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Betul. Begitu. Jadi betul-betul MOU-nya sudah disusun, dirancang sedemikian rupa ya Sobat Vokasi di rumah, tidak perlu khawatir ketika betul-betul PKL diajarkan langsung, diberikan informasi yang rahasia perusahaan ya Pak ya. Dan setelah itu bisa langsung lanjut bekerja karena memang itu yang pastinya diharapkan dari orang tua dan juga dari para pelajar yang belajar di SMKN ya. Baik Pak, ini kan menarik sekali nih program TEVA ini, betul-betul bisa membantu ketika anaknya sudah selesai bersekolah, siap diterima di industri. Prosesnya untuk bisa bikin TEVA nih seperti apa? Boleh cerita nggak Pak? Sulit apa gimana nih? Ya sebetulnya sih komitmen dulu. Karena yang namanya pembelajaran produktif, ya kan jasa pun atau produksi kan udah jelas. Betul. Cuman yang diajarkan itu laku apa enggak kan gitu. Betul. Kan gitu. Kalau misalnya hanya ngerjain sendiri, yang penting jadi. Betul. Asal siap. Nah, tapi kalau udah ibarat kelas industri nggak bisa. Yang kita kerjakan harus laku. Betul. Gitu. Pelayanannya pun harus prima. Betul. Itu intinya yang kita masukin ke TEVA. Karena kalau di TEVA, kalau bukan TEVA kan praktik biasa namanya. Kalau praktik biasa kan yang penting siap. Nilai udah buang. Betul. Nggak mau seperti itu dong ya. Selesai buang. Tapi kalau di TEVA nggak bisa. Betul. Bahan yang ada harus jadi, harus laku. Betul. Gitu. Jadi memang disiapkan dengan betul-betul dengan serius sehingga yang mempelajari pelajaran dari TEVA ini siap betul di industri gitu ya. Dari kementerian ada bentuk dukungan atau bantuannya seperti apa Pak? Jelas tadi makanya kan kita kalau misal mau minta bantuan di kementerian kan ada tuh tata kelola. Kita jabarkan di situ. Jadi langsung dikomunikasikan langsung ya. Dikomunikasikan. Nanti kalau misalnya langsung kita di reward gitu. Macam kita ini di 26 ada sekitar 5 bantuan dari kementerian loh. Ya kan. Ada apa aja sih Pak yang semacam reprofit ini kan itu regulasi untuk alat-alat, perbaikan alat-alat itu. Alat-alat mesin itu kan modalnya agak lumayan. Betul. Nah, jadi dengan bantuan itu ya kita, nah itu pun kita bersama dengan industri begitu. Jadi tim kita ada juga di situ. Nah, jadi ya ibaratnya kolaborasi lah. Betul, berkolaborasi dengan baik karena gitu. kementerian juga membutuhkan masukan begitu dari para pelaku usaha yang tahu betul dan juga para pengajar yang tahu betul apa sih yang harus diajarkan anak-anak sehingga dari kementerian bisa membantu mendanai sehingga berjalan bersama dengan lancar ya. Baik. Proses langkah-langkah panjangnya cukup rumit begitu, harus daftar dulu atau sebetulnya cukup mudah Pak? Cukup mudah sekarang. Cukup mudah, kalau dulu kan sistem proposal, maka mudah. Udah sistem IT, yang penting kita mau buka, buka, ya sesuaikan kondisi lapangan, apa yang dibutuhkan tuh masukin aja di sana. Betul. Nah, nanti kan dibaca. Baik. Sama itu kalau dibaca, kalau udah kita di ini dah. Desain, udah ikuti apa yang diminta. Zaman sekarang teknologi semakin maju ya Pak ya. Semakin mudah. Banyak masyarakat yang juga semakin terbantu. Yang penting kemauan ini nih, kemauannya anak-anak kita ini. Betul. Jadi ibarat daya juangnya harus super kan. Betul. Harus daya juang kan, karena orang kalau nggak ada daya juang kan malas aja kan. Gitu. Makanya kita bikin trik-trik lah, macam di TEVA itu anak-anak semangat karena langsung real, langsung real gitu. Betul. Saya pun waktu jadi guru begitu, bawa anak-anak ke lapangan, pada demen tuh anak-anak. Semua sobat vokasi di rumah pasti seneng tuh ya kalau lagi praktek, kalau lagi field trip begitu ya. Itu kan pengalaman yang paling menyenangkan ya. Kita semua suka kalau bukan cuma duduk belajar teori ya. Dan ini kalau sobat vokasi salah satu yang juga senang dengan hal tersebut, ini bisa
bisa dicoba di SMKN 26 terutama dalam program TEFA atau Teaching Factory-nya ini ya. Bisa betul-betul merasakan secara langsung pengalaman bekerja sesuai dengan kebutuhan industri dan positifnya lagi setelah lulus bisa langsung bekerja di tempat industri yang diinginkan karena sudah sesuai dengan kebutuhan. Wah, ya, luar bisa biasa. juga dia mau wira swasta, mau usaha kan. Betul. Nice. Kalau dari sisi akademisnya ini pengaruh nggak sih, Pak? Iya, kayaknya enggak sih. Karena kan tadi kita sistem blok. Ya, udah tadi saya bilang kan dari kurikulum itu jamnya juga disesuaikan. Yang nama sistem blok itu nggak pengaruh karena yang normatif itu tetap jalan. Oke. Gitu. Baik, Sudah diatur sedemikian rupa ya. Karena kita kerjanya pun Sabtu Minggu juga. Oh, Sabtu Minggu juga. Waduh, betul-betul. Iya, kalau udah ada baik. kerjaan kan mau Sabtu Minggu harus garap. Betul. Gitu. Karena itu kan ibarat kalau industri kita harus ikut. Nggak ada istilahnya waktu libur tuh nggak ada. Baik, kan biasa, jadwalnya udah diatur gitu, baik, Mbak. Baik. Jadi memang begitu beruntung ya, Sobat Vokasi, kita hidup di zaman sekarang nih ya, sudah banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sudah banyak fasilitas yang bisa diberikan, sehingga harus kita manfaatkan dengan baik, sehingga betul-betul apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah dan juga para pengajar ini betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat, tentunya para pelajar bisa belajar dengan baik, dan tentunya industri nantinya bisa mendapatkan tenaga kerja yang produktif, yang sesuai dengan kebutuhan, begitu ya. Tanggapannya dari pelaku usaha sejauh ini seperti apa nih, Pak? Oh, pelaku usaha sangat care sekali, apalagi sekarang kan ibaratnya stick ini apa sih, pengiringan itu tuh apa, pajak itu. Kalau misalnya ada bimbingan terhadap sekolah. Itu. Baik. Jadi kalau perusahaan yang iniin ke pendidikan, ya kan, nanti ada keringanan pajak. Jadi makin seneng para pelaku usaha untuk bekerja sama dengan TEFA ini ya. Kalau sambutannya terhadap para pekerjanya nih seperti apa, Pak? Mereka betul-betul merasakan perbedaannya nggak sih sama mereka yang sudah belajar di Teaching Factory? Ya tentunya yang tadi saya katakan, ya pasti beda lah. Kalau Teaching Factory kan dia ibaratnya karakternya udah seperti kayak di industri. Betul. Jadi kalau bisa kerja nggak harus disuruh. Jadi dia itu yang bos semua seneng, nggak perlu banyak ngomel. Ibaratnya jalan aja udah. Kalau orang yang itu kan guru, mesti dikasih tahu. Dikasih tahu. Tapi kalau yang udah diterima itu, ya dia tuh udah tahu pekerjaannya, gitu loh. Jadi ini bukan hanya dari skill, tapi mindsetnya juga mindsetnya harus berubah ya, Pak ya. Attitude-nya itu. Betul. Iya, mindsetnya. Mindset seperti apa sih yang dibutuhkan dari para pelajar nih yang para pelaku usaha suka sebetulnya, selain tadi ya, Pak ya, nggak perlu disuruh. Mindset apa lagi, Pak? Iya, pertama dia tuh harus tanggap ya. Ya kedua santun. Betul. Karena kalau pinter pun kalau nggak santun gimana? Betul. Pelanggan kan harus disapa. Betul. Harus tadi ya, makanya kan kita perlu ada konsultan juga kan, sambil ini ada yang lainnya. Jadi ibaratnya layanan prima lah. Betul. Itu yang intinya, baik. kita ini sama anak ya kan. Jadi tanggap, sopan santun tadi ya, dan tadi siap kerja tuh yang paling disukain deh. Daya juangnya itu harus ini. Betul. Saya yakin Sobat Vokasi di rumah juga setuju ya sama Pak Ramli, kalau kita sebagai atasan begitu punya pekerja kita yang sudah siap kerja, yang betul-betul bisa bekerja dengan baik, tahu apa yang dikerjakan, pastinya juga bisa bermanfaat dan produktif gitu ya. Jadi kita harus berpikir seperti si pelaku usaha sehingga bisa menjadi pekerja yang baik pada akhirnya ya, Sobat Vokasi. Baik. Betul, karena kayak nama perusahaan kan pikirannya nggak di jam libur. Betul. Kalau bisa kerja terus aja ya. Bukan pegawai. Betul. Baik, waduh menarik sekali nih Pak ya, Pak Ramli, kita sudah ngobrol banyak seputar TEFA ini karena memang betul-betul bermanfaat bagi para peserta didik dan juga pihak sekolah, khususnya juga bisa menciptakan lulusan yang unggul, yang kompetitif dan terampil, dan terutama siap kerja ya Pak ya, itu yang paling dibutuhkan, sehingga siap di mana saja. Siap kerja, siap di mana saja, karena kalau memang punya satu lingkungan industri yang baik, pada akhirnya bisa memajukan perekonomian kita lebih baik lagi ya, kita dukung
langsung. Pastinya Sobat Vokasi yang masih mikir-mikir nih ya mau lanjut sekolah di mana, bisa dipilih nih masuk ke SMKN karena bisa betul-betul mendapatkan pembelajaran secara langsung sehingga bisa turut berperan serta dalam memajukan industri dan berperan dalam memajukan perekonomian Indonesia. Keren ya, Pak Ramli ya. Makasih Pak Ramli ya, hari ini informasinya seru ya, kita ngobrol-ngobrol. Mulai guyon-guyon sedikit, tapi pastinya semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat. Semoga bermanfaat lah kepada anak-anak kita. Baik, baik. Jadi jangan ragu lagi ya untuk yang masih mencari informasi seputar dunia vokasi, terutama Teaching Factory hari ini bisa tercerahkan ya dengan obrolan kita bersama dengan Pak Ramli. Baik, sekarang saatnya kita mau bagi-bagi hadiah nih Pak Ramli bagi para Sobat Vokasi di rumah. Dari tadi yang sudah menyaksikan obrolan saya dengan Pak Ramli pasti sudah tahu jawabannya nih. Saya punya kuis bagi Anda karena di setiap episode dari podcast Kami Vokasi akan ada hadiah menarik. Jadi bagi teman-teman Sobat Vokasi yang sudah tahu jawabannya, silahkan nanti mengirimkan DM ke akun Instagram @kamivokasi. Nanti akan kami berikan pemenangnya setelah tayangan ini tayang di YouTube channel kami. Baik, kita langsung ke pertanyaannya ya Pak Ramli ya. Pertanyaannya gampang nih ya. Apa kepanjangan dari Teva? Waduh, gampang banget. Betul. Pertanyaannya tidak sulit. Langsung yang tahu jawabannya dikirimkan jawabannya ke akun Instagram @kamivokasi. Nanti bisa mendapatkan hadiah yang menarik. Bisa juga di follow ya akun Instagramnya @kamivokasi untuk mendapatkan informasi seputar dunia vokasi pastinya. Terima kasih Pak Ramli sekali lagi ya. Sehat selalu, jaga kesehatan supaya bisa terus mengajar, memberikan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat bagi peserta-peserta dunia vokasi. Baik, saatnya kami harus pamit undur diri nih Sobat Vokasi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan supaya bisa tetap semangat, bisa menjaga keluarga dan juga diri sendiri dari COVID-19. Kami harus pamit undur diri. Kita ketemu di episode berikutnya ya. Sampai jumpa.